Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Insyaallah, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam syiar tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, dalam wawasan dan lindungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia. Berbagi dan berbagi itulah tujuan daripada kemuliaan yang sangat dipuji oleh Allah. Demi meningkatkan iman dan takwa kita, marilah sama-sama kita saling isi, saling asah dan saling asuh dalam mencapai harkat dan martabat diri dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam waktu dan kesempatan ini, saya Guru Mursyid akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi tercapainya kemaslahatan ketuhanan kita kepada Allah, Tuhan yang mana dalam unjud tajalli kita semata-mata perjalanan kenyataan yang harus dijadikan. Bukan hanya mengetahui hakikat yang tidak bergerak, sama artinya kajian yang telah mati, tapi kajian hakikat yang bertajali dan bertajali dalam zatullah, sifatullah dan sirullah, menunjukkan kebenaran dan manfaat yang sangat besar bagi kita semuanya. Dalam pertemuan kita dan waktu yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi sebuah wawasan yang mana sangat penting bagi kita untuk menyimak dan mengetahui serta menjalankan sebuah perjalanan keselamatan seseorang menuju Tuhannya. Inna lillahi. Dengan kita memahami makna yang dikandung dalam ketiga yang fardu di dalam Islam. Pertama adalah usul diri adalah Tuhan ilah ma'da tunggal wahid awal jadinya, itulah awalnya diri. Yang kedua fardunya seperti pernah yang kita sampaikan, awaludin ma'rifatullah. Dalam agama kita wajib mengimani sebuah wujud yang bernama Allah. Inilah Tuhan yang berasmakan kepada Allah. Yang ketiga, perjalanan yang wajib dilalui dari Allah kembali kepada Allah, awal alif dan kembali menjadi alif. Inna lillahi
Inilah yang akan menjadi pokok bahasan, yaitu yang ketiga, bagaimana kita berangkat kembali kepada asal mula jadi, yang dikatakan alif awal diri adalah ilah Tuhan badal tunggal wahid awal jadi. Untuk mendapatkan hakikat seperti itu, tentunya kita harus belajar bagaimana awal kita dijadikan dari wujud titik satu, belum berasmakan dan belum berbuat dan belum dia bertingkah. Wujud awal dalam titik yang dimaksud adalah suatu ta'yin bagi Allah. Titik awal mula jadi, itulah asal dan usul daripada kita. Untuk mengimani kembali perjalanan menjadi awal mula jadi titik satu dalam ejaan falakiyah, tentulah kita harus benar-benar belajar kembali bagaimana menjalankan muqatta'ah. Siapakah, kenapakah dan apakah wujud dari huruf sin yang dipikul oleh derajat sebuah umat? Yasin, ini adalah tuntutan ma'rifat yang sangat tinggi, bukan suatu amalan untuk membesarkan diri, tetapi amalan untuk memperjalankan diri, baik yang dalam perjalanan sakaratul mautnya, baik yang sudah lewat dan sudah lama menjalankan sakaratul maut. Tapi siapa yang menjamin pertemuan itu sudah terjadi? Untuk itu tidak ada halangan dan hambatan bagi umat untuk berabitah kepada Allah dalam rangka waruhi. Mempelajari hal demikian perlu kita mengkaji kembali. Yasin, ini kalau perkara muqatta'ah ini, siapa yang membaca, apa yang dibaca, dan siapa yang dibacakan. Kalau persoalan tajalli ini tidaklah pasif bagi seseorang, bisa saja kita mengantarkan jasadnya dengan keranda masuk ke liang lahat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi siapa yang bisa menjamin kalau innalillahinya juga selancar mengantarkan mayatnya ke dalam alam layang kubur? Siapa yang menjamin kalau sir Allah ini, batin Allah ini kembali kepada Allah, apa usungan kerandanya? Kalau kerandanya untuk sifat zahir dengan segala adab dilakukan, itu sama-sama kita sudah paham, bisa dilaksanakan beramai-ramai dengan para sahabat dan kerabat kita. Tapi mengantarkan rohaninya kembali menjadi ruh Tuhan, ini perlu proses hakikat yang lebih dalam, perlu proses hakikat yang lebih nyata. Jangan nanti jasadnya berangkat, rohaninya tinggal sebagai arwah yang bergentayangan. Kalau kata kita dia sudah jalan, karena jasmaninya sudah diberangkatkan, bagaimana dengan rohaninya? Karena keberangkatan kepada Allah ini zahir dan batin. Batinnya inna lillahi rohani, dan wujudnya wa inna ilaihi raji'un. Yang bertuhan itu ilaihi raji'un, itu sudah kembali kepada proses lenyapnya batin ke dalam batin. Tapi innalillahi menandakan proses kembalinya wujud kepada wujud tunggalnya kembali.
dan bagaimana memperjalankan titik tiga atau tiga wujud wajib menjadi satu wujud. Kalau yang berabita atau seorang mubaliknya tidak memahami, tidak bergerak mata batin yang memperjalankan rohani, bagaimana dengan wujud Al-Fatihah? Bagaimana adab hakikatnya yang sebenarnya? Jangan kita pikir dengan ditanamnya sebuah jasad ke dalam tanah, tidak mengerti maknanya. Apakah ia tanah itu tempat jasad? Bagaimana hubungan jasad dengan tanah? Bagaimana juga hubungan hayat tidak bergerak lagi, kembali putus af'al dan fi'ilnya, kembali dia kepada wujud asal mula dia jadi. Titik satu ilah badal tunggal, alif tersirat kembali pada tersirat badal. Maka dengan demikian kita benar-benar memahami kalam Yasin, yaitu hakikatnya apa? Yaitu hakikatnya adalah khalbi. Sesungguhnya kodrat hati adalah tempat bermohon kepadaku. Kita melihat laksana kita melihat matahari, tentulah ada hawa di dalam matahari dan wujud yang menjadikan kelihatannya matahari itu bisa terlihat. Begitu juga dengan kita melaksanakan muqatta'ah Yasin. Kembali kita menghakimi Al-Quran. Apa yang dikata Al-Quran? Wal Qur'anil Hakim. Al-Hakim asal tanah mulai jadi jasad yang wujud yang berhayat. Bagaimana dengan penempatan? Innaka laminal mursalin. Bagaimana kembalinya dia kepada asal mula dia jadi? Kita lihat dalam perjalanan kaji tiga perkara awal mula jadi. Bermuatan kembali asal zat Allah yang mewujud dengan sebutan Ah. Yang kedua, berhayatnya zat Allah dengan ruhinya, berwujudkan kepada sir ih. Sementara bertajalinya dua perkara, wujud ah dengan ih pada makom asal mula jadi ih dan ah. Maka kita lihat perjalanan yang tiga ini digiring oleh Yasin pada pertemuan salamun haulam min rabbir rahim. Pertemuan tiga titik lebur menjadi satu titik. Kembalinya ih ah kepada begitu dia lebur, maka dia maujud kembali lenyap ih ke dalam hayat menjadi ruhku kembali pada 82. Maka sirnalah di dalam kun kembali, maka fayakun kembalilah dengan dia. Begitu aku kembali, maka engkau pun kembali dalam wujudnya
kepada wujud asalnya mula jadi. Inilah yang dikatakan batin pusat daripada tajalihu kembali menjadi ini akan lenyap pada batin hakim al-hakim. Ha adalah alas, sementara mim adalah makom. Mana tempat kekuatan makom aras tadi? Inilah yang dikatakan dengan barzah. Ini tempat kembali kepada alam barzah. Ba adalah batin, ro perbuatan, sementara adalah perjalanan zat kembali kepada alam batin, tempat zat bersemayam. Jadi yang kita tanam itu adalah batin, kembali kepada alam batinnya Allah. Yang kita bawa adalah kodrat, tetapi kembalinya innalillahi Allahumma lazi khalaqa samawati wal ard wa ma bainahuma. Mana yang kujadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, tapi aku di antara keduanya. Maka di saat keranda itu diangkat di depan rumah atau di masjid terakhir perjalanan, maka kembalilah wujud kepada wujud asal jadi, yaitu di antara keduanya. Leburlah di situ kepada wama bainahuma. Apa baina? Kembalilah aku kepada batin, diriku, pada makomnya asal mula jadi di antara keduanya. Dengan itu kita selalu mengarahkan kepada wujudnya, mendatangkan wujudnya dengan diri ta'alaihim kepada bi'alaihim, dalam rangka amin menyatukan kodrat hajat yang ingin disampaikan kepadanya. Itulah rabbitah wa ruhi wa arwahi wa hadrati. Pertemuan antara ta'alaihim bi'alaihim dengan rabbitah tersebut. Di dalam wujud amin, aku adalah aku. Jadi kita harus paham, selama surat Yasin, Shin alif nun, Shin kodrat sirnya Allah, Nur hayat jatuhnya kepada zat, alif sir jatuhnya kepada rohani, jasad jatuhnya pada tubuh nur, sir alif jatuh pada rohani, nun hayat berwujudkan batin. Semuanya kembali kepada batin, alam batin menjadi kodrat yang batin. Nanti dia akan bertajali lagi kepada wujud-wujud lain. Inilah perjalanan ba'da batin Allah, perjalanan batinku. Maka inilah yang kita alami lagi solat, selalu perjalanan batin ba'da dan ba'da. Begitu juga dengan akhir hayat kita, kembali sebuah wujud batin, kembalinya sir zat kepada inilah yang akan kembali berderajat aku, maka kembalilah dia menjadi aku kembali dalam bentuk aku adalah aku. Dengan demikian
titik satu lenyap dengan keakuan, dengan catatan siapa yang membacakan itu, yang membacakan adalah anta alaihim, an'amta alaihim, membacakan bi alaihim kepada rohaninya, dan menatap pertemuan yang tiga kembali kepada wujud asal mula jadi. Barang siapa yang membacakan Yasin dengan muqatta'ahnya, kata Allah, maka di saat itu kuperintahkan 70 malaikat menyolatkan seorang mayat dan membawanya pergi secepat kilat. Adakah kita pernah memahami apakah rohani itu, innalillahi itu memang sudah kembali menjadi alim? Yang ada sudah kembali kepada tiada. Awalnya tiada, wujud pada dunia ada, kembali kepada tiada. Sirnanya di dalam wujud, kembali dia menjadi aku. Titik 3 Yasin. Pernahkah kita mengamalkan wujud dan karena dengan berasal dari maka inilah yang akan mewujud dalam maka dia kembali kepada keakuannya. Ini sangat penting sekali, meskipun belum ada dan sudah ada. Sayyidina mursalin, ini perjalananku yang mutlak. Makanya Yasin itu menjadi qasamullah, keputusan Allah. Kalau tidak ada muatan hakikat di dalam syariat tadi, berarti belum ada ketetapan Allah, atau dikatakan dengan qasamullah terhadap seorang mayat. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bisa kita bayangkan yang telah kita kerjakan. Alangkah kecewanya sewujud rohani melihat jasadnya ditanam dan dia tidak dikembalikan kepada asalnya, hanya berkumpul dan bertahlil pada hari ketiga, hari ke-7 dalam sunnah tahlil rabita alal wasilah. Selagi Yasin itu ada, wajib dijalankan, karena Yasin adalah penghulunya Al-Quran, hakim pengadilannya Al-Quran. Tidak ada keyakinan yang melarang rabita, tapi menyuruh wajib kita berabitah alal wasilah, karena sosok arwah duduk dalam kemuliaannya, maka wajib kita memberikan harkat dan martabat dengan wasilah ala rabitah. Bukan kita mengganggu dan menjunjunginya, karena orang hidup tajalli bismillahnya masih hayat, dan dalam perintah dan perjalanan tajalli Tuhan dalam hidup lebih mulia dan harus dimuliakan. Tetapi yang sudah kembali diagungkan dan dihormati, karena adalah dia asal mula semua jadi. Dengan demikian, apabila kita memiliki orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah, maka pertemukanlah terus. Oh, kenapa Bu ya, dia sudah lama? Satu hari akhirat itu 1000 hari dunia. Tidak ada lama, paling belum berapa hari. Tidak ada cepat dan lambat di mata Allah. Yang ada hanya kebenaran, jadi atau terjadi. Laksanakan di kala maghrib yang paling tepat di antara dua waktu siang dan malam.
Alam mati adalah alam maghrib, maka diwajibkan kita bertawasulan setelah solat maghrib, dan tidak diwajibkan setelah solat yang lain, karena solat di alam mati hanya ada maghrib yang berarti kan mati. Kita laksanakan itu. Ini tidak habis ditanam petantang petenteng mengingat masa kenangan di dunia, menangis mengat kenangan karena dia meninggalkan dunia. Maka kita terbayang waktu hidup dia di dunia. Tapi apakah kita pernah berpikir, apakah rohaninya sudah menjadi ruhku, kata Allah? Apakah dia sudah kembali menjadi ruh yang hak kepada Allah? Allah tidak di dalam tanah. Kan dia bilang, Allahullazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Di antara keduanya, kujadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, tapi aku ada di antara keduanya. Bagaimana kita meletakkan pada batin hamdu yang sangat dimuliakan tadi di antara keduanya, maka lenyap dia kepada alam batin dan mewujud pada batin, kembali pada wujud aku, hu dari tajalli yang terakhir. Mari kita ingat kembali para hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat. Kasihan mereka ada dalam pandanganmu, berarti mereka masih dekat. Mereka selalu terbayang olehmu wajahnya, berarti mereka itu masih dekat, belum sampai kepada wujudnya. Gampang sekali teringat, berarti mereka masih dekat. Apalagi selalu kamu ingat dalam dia terganggu dengan ketenangannya sebagai mewujud yang akan luput dalam wujud. Mengenang seseorang dalam hal keduniaan adalah menyakitkan bagi mereka. Maka jangan kita mengenang melebihi rasa kepada mereka. Hormatilah kalau kita pernah bersamanya, dan jangan tempatkan akalmu dalam berkerinduan dengan seorang arwah, tapi jadilah ke suatu kebahagiaan. Kalau memang kita sayang, dia sudah di sisi Allah, berarti yang akan menjemputmu sudah ada. Maka bahagialah kamu. Bukan kamu hanya mengenang membuat dia tidak tenang, apalagi berbuat salah yang membuat dia yang disiksa. Orang tuakah atau anak? Dengan kita berbuat batil, berbuat salah, dia disiksa oleh Allah karena kita dititipkan kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, saya harapkan kita semua meluruskan kembali. Tidak mungkin hanya dengan bacaan Yasin semua selesai. Yasin bukan pelengkap, Yasin bukan sebuah syarat. Yasin adalah pengadilan Al-Quran. Kalau kamu pengadilannya kecil, maka tidak akan pernah dia sampai kepada tingkat persoalannya. Kalau penghukuman pengadilanmu besar, maka dia sampai kepada asalnya kembali. Apa yang kamu putuskan, apa hasil pengadilan Yasinmu? Menangkah dia, kalahkah dia, tergantung ilmu yang ada dalam Yasinmu, tergantung pertajalian mata batinmu mengantarkan sesosok batin kembali kepada wujudnya.
Pengadilan ada di tanganmu. Di Qasam Yasin Allah serahkan, silakan kamu adili sendiri, dan akulah yang maha adil. Kita berpikir lagi hadirin dan jamaah, apakah beliau itu sudah sampai ke sisi Allah? Apakah dia hanya sebuah wujud yang disimpan dalam tanah? Kenapa Allah adakan Yasin? Karena perjalanan tidak berhenti di situ. Boleh kalian antar jasad, kata Allah, tapi bagaimana keranda rohaninya? Yasin, keranda rohaninya sudah sampaikah? Untuk itu mari kita kembali mengingat dan mengimani kembali rahasia Yasin ini, sehingga kecintaan para almarhum kepada kita tidak terputus. Sayang katanya kita kepada almarhum, sayang kita itu hanya kekuatan dunia. Teringat masa lalumu, kenanganmu, tapi kamu tidak tahu apa yang dia alami sekarang. Setelah 4 takbir dilakukan atas nama Muhammad, putuslah yang kamu kenang itu tidak akan sampai kepadanya. Kekuatan yang 4 takbir inilah yang memisahkan kamu untuk mengenang duniamu dengannya, cintamu dengannya, tapi dia hanya tahu bagaimana kamu bisa memberikan kekuatan kepadanya dalam dia menempuh perjalanan kepada Allah. Kenapa enggak kita bantu? Kenapa tidak kita kirim? Wujudkan sebuah diri Fatihatun Nasun mengunjunginya. Masuklah kamu ke dalam alam batin satunya amin tadi, sehingga kamu bisa menyerahkan kodrat yang melindunginya dan menyelamatkannya. Apa kodratnya? Alas yang ada, bertajalilah pintu akhirat itu dalam Yasin. Masuklah kamu ke dalam Fatihatun Nasun, tajali batinnya Allah masuk di situ, sampaikan kepadanya. Silakan kamu datangi dengan mata batin dan kodrat ketuhanan pada dirimu, maka dia akan menerima dan mendengarmu, menunggu kedatanganmu berupa hidayah dan karomah, berwujudkan dirimu yang datang membantunya. Inilah Fatihatun Nasun, tajalli Tuhan berwujud umat. Insya Allah bagi yang melaksanakan dengan baik, perhatian kepada orang tua, nikmat hidupmu, jalan hidupmu terbuka, kebahagiaan duniamu naik, rezekimu melimpah ruah, barokah hidup kita. Bukan hanya kita mengenang-kenang, tetapi tidak menyelamatkan orang tua itu. Memang setetes air susu tidak kamu bisa balas dengan perbuatan baik 100 tahun. Tapi pernahkah kamu berpikir sesosok batin yang menyusukan batin Tuhan dirimu pergi menjalankan perintah Allah, pembawa kasih sayang Allah, siang malam dia buatkan untuk hidupmu. Setelah dia berpulang, kenapa tidak disusul dengan bantuan dan kekuatan? Mana hablum minan nas wa hablum minallah itu? Untuk itu mari kita kembali kepada kesadaran. Orang sadar belum tentu ada kesadaran. Kita melirik kembali kepada perjalanan. Jangan biarkan dia dalam kesakitan. Kalau
Kalau memang kita sayang, jangan sampai dia disentuh oleh siksaan. Dia memang tersiksa dengan perilakumu sebagai anak. Karena hubungan dunia akhirat, dia selalu merasa disiksa karena kamu berbuat salah selama hidupmu. Tidak berhenti siksaan. Dari kecil kamu menyiksa dia dengan perawatan dan merawatmu, tapi setelah dia meninggal, kamu siksa lagi dengan kamu tidak menjaga sifat-sifat dan tingkah laku, dan perbuatan itu selalu dituntut tanggung jawabnya kepada orang tua, baik sudah meninggal maupun belum. Apalagi kita belum memperjalankannya ke sisi Allah. Apa enaknya kamu kebahagia dengan pasangan dan teman, tapi kita berbahagia di atas penderitaannya. Mari kita mendalami hakikat Yasin, yang mana itu adalah mutlak. Yasin itu muqatta'ah, dan dia bersifat qasam, pengadilan Allah. Jangan kamu layani dengan pengadilan yang kecil, tapi layanilah dengan pengadilan yang besar dan memenangkan dia dalam perjalanan pengadilan tersebut. Al-Hijjah itu ada, pengadilan akhirat itu ada Al-Hijjah. Maka kamu harus sidang terus, laksanakan sidangnya sampai dia menang ke sisi Allah. Lakukan hakikat Yasin itu yang sebenar. Insya Allah beliau akan selamat. Anakkah itu, bapakkah itu, ibukah itu, saudara kita kah? Insya Allah jamaah. Memang ada yang merasa bahagia dan merasa merdeka dengan kepulangan dan kepergian orang tuanya, dan ada yang merasa dia diperhatikan tapi merasa tersiksa. Mari kita taubat kepada Allah. Mudah-mudahan tidak akan ada perubahan hati bagi seorang orang tua kepada anaknya. Memang dalam hidup mungkin dalam saksi dan bentuk ujub yang nasib yang berbeda, terjadi pertingkahan dan perlakuan yang berbeda. Tapi dalam perjalanan tauhid kepada Allah, orang tua adalah seorang wali dari Allah. Ridallahu wa ridayyakum. Ridhonya Allah itu, ridhonya orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah dijamin dia akan ridho. Ridallahu wa iyyakum. Suatu saat juga kamu akan mengalami apa yang dialami orang tua. Pedoman hidup utusan Allah yang mutlak, wali Allah yang wujud dan mewujud pada dirimu adalah orang tua. Maka selamatkan dia dengan kamu berilmu kepada Allah dalam Yasin. Meskipun telah lama dia meninggalkan keduniaan ini, tapi dia tidak akan sanggup meninggalkan kamu, karena Allah tidak menjanjikan perpisahan dengan anak dengan orang tua. Maka dia akan tetap ada untukmu. Tapi apakah kamu ada selalu untuknya? Untuk itu para hadirin dan jamaah, orang tua bisa berbuat 100 tahun untukmu, tapi kita belum tentu bisa berbuat satu kali dalam 100 tahun. Hargailah utusan Allah, selamatkan dia. Dirikanlah karomah Yasin itu. Dirikan karomah Yasin, segera selamatkan mereka, segera. Jangan kamu tertawa di atas penderitaannya. Jangan kamu bahagia di atas penderitaannya.
maka segeralah kamu mewakili wujud Allah, menyelamatkan wujud Allah kepada asal mula jadi. Tatap titik tiga jadikan satu, tajalikanlah insyaallah. Pakailah diri qadrat Fatihatin Nasyud sebagai wadah bagi wujud yang menghampiri beliau. Insyaallah ampunan dan doa, pembelaan aras dan pemberian kodrat-kodrat yang dimuliakan, yang melindungi dan menghapuskan dosanya dan mensucikan dia dalam perjalanannya menuju Allah. Insya Allah kamu akan menjadi umat yang bahagia, umat yang mendapatkan surganya di dunia ini. Tapi kalau kamu ingkar dengan perjalanannya, kamu akan mendapatkan neraka dunia ini. Alhamdulillah para hadirin dan jamaah, mudah-mudahan dengan kita berilmu pada muka to'ah ini, berilmu pada qasamnya Allah, pengadilan Allah, Yasin, insya Allah perjalanan apapun kamu lakukan dengan Yasin, karena Yasin ini adalah perjalanan apapun niatmu bisa dijalankan dengan Yasin. Apalagi masuk dalam makom Rabbitah alal wasilah kepada arwahi wa ruhi wa hadaratin. InsyaAllah 3 jalan terbuka dalam wujud Yasin dalam makom Al-Fatihah. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. InsyaAllah barokahlah hendaknya semuanya. Bagi yang sudah tahu saya hanya ganti mengingatkan, bagi yang belum tahu segeralah belajar. InsyaAllah mudah-mudahan terijabah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wa billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.